Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ustadzah karimah yang saya hormati dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang bisa membuat kagum para malaikat, yaitu Amir bin Al-Aqwa. Amir bin Al-Aqwa merupakan saudari dari Salamah bin Al-Aqwa. Mereka berdua, Amir bin Al-Aqwa dan Salamah bin Al-Aqwa, mereka sering mengikuti banyak peperangan yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama Islam. Ketika terjun dalam perang Khaybar, dua bersaudara Al-Aqwa dari Bani Aslam ini bahu-membahu memerangi kaum Yahudi. Suatu hari Amir bin Al-Aqwa menyandungkan suatu syair yang membangkitkan semangat para kaum muslimin. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidaklah kami mendapat hidayah, tidak sholat, tidak berzakat, kami dicukupkan dengan kelebihan engkau, maka turunkanlah kepada kami ketenangan dan keteguhan kaki-kaki ini dalam menghadapi musuh dalam peperangan. Singkat cerita, di kemudian hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu para sahabat tentang syair itu yang disenandungkan. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, siapa yang menyandungkan syair itu? Lalu sahabat menjawab, Amir bin Al-Aqwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala itu langsung berdoa, semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa Amir. Tetapi para sahabat pun menganggap pertanda pula jika beliau menghususkan doa pada seseorang dalam suatu pertempuran, pastilah ia akan mendapatkan syahid. Amir memahami hal itu pula, dan ia menjadi sangat gembira dan sangat bersemangat menggempur musuh. Ketika pertempuran berkecamuk dengan sengitnya, muncullah Marhab, seorang pahlawan Yahudi yang sudah sangat dikenal di daerah Khaybar dan sekitarnya dengan keberanian dan kepiawaian dalam adu senjata. Ia menantang duel sambil menyombongkan nama besarnya. Tanpa banyak pertimbangan, Amir pun langsung meloncat terjun di hadapan Marhab. Dengan ia mengimbangkan kesombongan Marhab, Amir berkata, penduduk Khaybar tahu, akulah Amir, pahlawan perang yang perkasa menyerbu musuh seorang diri tanpa takut apa-apa. Dua orang ini pun bertempur dengan serunya, tampak kekuatan mereka berimbang. Pada suatu kesempatan, posisi Amir itu sudah di atas angin dan sangat menguntungkan bagi Amir untuk memberikan pukulan terakhir kepada Marhab. Tetapi tanpa disadari, hulu pedangnya pun melentur dan ujung pedangnya berbalik mengenai ubun-ubun kepalanya sendiri sehingga ia tewas seketika. Pasukan Muslim yang melihat peristiwa tersebut spontan berkata, kasihan Amir, ia terhalang memperoleh mati syahid. Salamah bin Al-Aqwa, saudarinya yang melihat tak jauh dari tempat tersebut pun ia sangat kecewa dan bersedih hati atas kejadian yang menimpa Amir. Ia beranggapan seperti
kebanyakan sahabat lainnya bahwa Amir mati karena bunuh diri walaupun itu tanpa disengaja. Tentulah ia kehilangan pahala berjihad dan kematian sebagai syahid. Tapi ketika perang pada hari itu usai, Salamah bin Al-Aqwa menceritakan peristiwa yang menimpa Amir kepada Rasulullah SAW sambil menangis. Dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, benarkah pahala Amir gugur karena kematiannya tersebut?" Rasulullah pun dengan alif memberikan jawaban, "Tidak, ya Salamah, ia gugur sebagai pejuang mati syahid, bahkan ia memperoleh 2 pahala dan sekarang ia sedang berada di sungai-sungai surga." Lalu Salamah pun menjadi lebih senang, bahkan pertempuran saudaranya menambah semangat untuk terus berjuang menambah panji Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita tersebut itu saya bisa mengambil kesimpulan, yaitu tentang bagaimana sikap kita melawan hawa nafsu untuk membuat kita meninggal tapi dalam keadaan kita berbuat baik. Seseorang yang bisa melawan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu sangat sungguh luar biasa karena bisa melawan musuh tanpa keraguannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kekurangan saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.